Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 6 HIA Angkatan 2024 ingin mempresentasikan yaitu dengan judul tema isu perbatasan dan lingkungan dalam studi hubungan internasional yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 64020460001 Istihara. Perkenalkan, nama saya Alan Rizdian dengan NIM 24020460016. Perkenalkan, nama saya Nabila Prina dengan NIM 24020460019. Perkenalkan, nama saya Siti Kharatunisa dengan NIM 24020046033. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil, saya NIM 24020460041. Perkenalkan, saya Aji Soraya Parisyana Pari dengan NIM 24020460043. Perkenalkan, saya Sangda Foizati Anhar dengan NIM 24020460048. Nama saya Juli Saraya Fitriani dengan NIM akhir 6047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi di sini saya sebagai pembicara pertama akan membicarakan tentang topik pertama, yaitu definisi dan pengertian dari isu perbatasan serta lingkungan. Isu perbatasan dapat didefinisikan sebagai tantangan yang muncul di wilayah perbatasan, di mana komunitas, budaya, dan sistem hukum yang berbeda saling bertemu. Isu perbatasan biasanya melibatkan pengelolaan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah perbatasan yang seringkali mencerminkan ketegangan antar kontrol negara dan kehidupan lintas batas. Selanjutnya, untuk definisi isu lingkungan, itu dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai tantangan yang muncul akibat dari kegiatan sosial dan ekonomi manusia yang mengganggu lingkungan. Hal ini bisa ditimbulkan karena bertambahnya jumlah manusia secara pesat ketika era pasca perang dimulai. Jadi, secara singkat, isu lingkungan ini dimulai karena setelah pasca perang, di mana ada ledakannya populasi di bumi ini yang menyebabkan pemakaian pabrik, penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan itu meningkat. Karena itu, isu ini mulai sering dibicarakan di dalam lingkup international relations atau hubungan internasional karena dia menimbulkan dampak yang global, melewati perbatasan nasional dan membutuhkan kerjasama internasional antar negara untuk menyelesaikannya. Contohnya kayak seperti perubahan iklim, deforestasi, atau polusi, tetapi bisa juga habisnya sumber daya alam yang merupakan isu lingkungan yang mempengaruhi elemen dunia seperti laut, atmosfer, dan ekosistem yang penting untuk keberlangsungan hidupnya manusia. Mengapa isu ini penting dan patut dibahas atau patut didiskusikan? Karena diskusi tentang isu perbatasan dan lingkungan itu tidak hanya mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan di tingkat nasional, tetapi juga menuntut kolaborasi global untuk mencapai solusi yang adil serta efektif. Mengintegrasikan kedua isu ini dalam kebijakan internasional dapat mendorong hubungan yang lebih harmonis antar negara dan perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang dan selanjutnya. Selanjutnya, untuk materi penjelasan lebih lanjut tentang isu perbatasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, topik selanjutnya adalah isu perbatasan. Definisinya, konflik perbatasan adalah pertikaian yang muncul antara dua atau lebih negara terkait dengan batas wilayah yang belum jelas atau diakui. Konflik ini dapat melibatkan wilayah darat, perselisihan atas tanah yang berbatasan langsung antara dua negara, seiring kali
disebabkan oleh ketidakjelasan dalam penetapan garis batas. Yang kemudian adalah wilayah laut, yaitu sengketa yang mengenai batas maritim termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan hak atas sumber daya laut. Dan yang terakhir adalah wilayah udara. Ketegangan dapat muncul ketika pesawat asing melanggar ruang udara suatu negara. Contoh kasusnya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan telah berlangsung sejak 1967, berakar dari ketidakjelasan batas wilayah yang ditetapkan oleh bekas penjajah Inggris dan Belanda. Konflik ini muncul saat kedua negara berusaha menetapkan batas landas kontinen mereka yang melibatkan klaim atas kedua pulau tersebut. Sengketa ini dimulai pada 1969 ketika Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan untuk membahas batas maritim. Indonesia mengklaim bahwa Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari wilayahnya berdasarkan perjanjian yang dibuat pada masa penjajahan Belanda. Sementara Malaysia berargumen bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan peta nasional yang dikeluarkan pada 1979. Indonesia mengajukan klaim berdasarkan perjanjian 1981 antara Inggris dan Belanda yang dianggapnya memberikan hak atas kedua pulau tersebut. Di sisi lain, Malaysia menilai perjanjian tersebut justru menegaskan kepemilikan mereka atas pulau-pulau itu. Meskipun beberapa kali dilakukan negosiasi pada tahun 1992, 1994, dan 1996, upaya penyelesaian secara bilateral tidak membuahkan hasil. Salah satu contohnya juga bisa kita contohkan di Eropa seperti kasus wilayah Rusia dan Ukraina yang meliputi wilayah Crimea, yang dimana di Pulau Crimea itu terdapat mayoritas warga beretnis Rusia, namun secara wilayah tetap diakui oleh Ukraina secara hukum internasional. Kemudian juga pada peran hukum internasional, pada tahun 1997 kedua negara sepakat untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Proses litigasi dimulai secara resmi dengan pengajuan notifikasi bersama kepada ICJ. Pada tanggal 17 Desember 2002, ICJ memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti historis yang diajukan oleh kedua belah pihak, yang dimana ICJ lebih condong kepada argumen Malaysia terkait pengelolaan pulau-pulau tersebut. Keputusan ICJ menandai akhir dari sengketa yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Meskipun secara aspek ekonomi dari kepemilikan pulau tersebut tidak signifikan, isu kedaulatan tetap menjadi hal yang sangat penting bagi kedua negara. Sengketa ini juga menyoroti tantangan dalam hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara, di mana masalah perbatasan seringkali menjadi sumber ketegangan antara negara-negara tetangga. Secara keseluruhan, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan kompleksitas hukum internasional dan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik antar negara. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, melanjutkan dari yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang isu lingkungan. Jadi isu lingkungan itu sendiri definisinya adalah hubungan internasional yang merujuk pada masalah atau tantangan yang terkait dengan lingkungan hidup yang melibatkan lebih dari satu negara dan membutuhkan kerjasama internasional untuk diatasi. Isu-isu ini dapat mencakup perubahan iklim, polusi, kerusakan ekosistem, deforestasi, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Nah, dalam konteks hubungan internasional, isu lingkungan menjadi penting karena dampaknya tidak mengenal batas negara dan dapat mempengaruhi keamanan, kesejahteraan, serta kestabilan global. Nah, di sini ada contoh kasusnya juga. Ada beberapa contoh kasus mengenai isu lingkungan internasional. Nah, salah satunya itu Perjanjian Paris. Perjanjian Paris ini adalah komitmen internasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 1,5 derajat Celcius dari tingkat praindustri. Perjanjian ini juga menetapkan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan adaptif serta mengurangi
kerentanan terhadap bahaya iklim sambil berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Perjanjian Paris adalah pencapaian yang menentukan dalam upaya membatasi perubahan iklim dan mencegah dampaknya yang berpotensi untuk menimbulkan bencana. Nah, Perjanjian Paris ini ditandatangani pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Nah, peran hukum internasional yang ada waktu Perjanjian Paris ini salah satunya itu ada United Nations Environment Program atau yang disingkat UNEP. UNEP itu sendiri merupakan sebuah badan, maaf saya ulang sebelumnya, United Nations Environment Program atau UNEP merupakan sebuah badan PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan upaya internasional dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. UNEP bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan lingkungan hidup dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup. Lembaga penting lainnya itu juga ada panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau yang kita sebut yang disingkat IPCC yang didirikan pada tahun 1988. Nah, IPCC ini bertanggung jawab untuk menilai informasi ilmiah, teknis, dan sosioekonomi yang relevan untuk memahami perubahan iklim. UNEP juga menyediakan platform bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu lingkungan seperti Perjanjian Paris itu, mengenai perubahan iklim dan konvensi keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada hubungan isu perbatasan dan lingkungan. Isu lingkungan dan isu perbatasan saling terkait karena banyak tantangan lingkungan yang bersifat lintas batas dan memengaruhi hubungan antar negara. Wilayah perbatasan sering menjadi lokasi konflik atau kerjasama, khususnya ketika menyangkut sumber daya alam bersama atau dampak lingkungan yang tidak terbatas pada satu negara saja. Contoh, biasanya di wilayah perbatasan seringkali melibatkan pengelolaan sumber daya yang tidak mengenal batas negara, seperti sungai, hutan, atau cadangan mineral. Ketegangan muncul ketika pembagian akses atau pengelolaan tidak adil, yang dapat dilihat di sengketa Nil yang melibatkan Mesir, Ethiopia, dan Sudan, terkait penggunaan air yang bersumber dari bendungan di Ethiopia. Polusi udara, pencemaran sungai, atau kebakaran hutan di satu negara dapat mempengaruhi wilayah negara lain, memicu konflik atau negosiasi internasional, seperti asap kebakaran hutan di Indonesia, yang seringkali menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, menciptakan ketegangan diplomatik yang memerlukan solusi multinasional melalui ASEAN Agreement on Transboundary Health Pollution. Lanjut ada kolaborasi internasional. Kerjasama internasional diperlukan untuk menangani isu lingkungan dan perbatasan, karena dampak lingkungan seringkali tidak mengenal batas negara. Beberapa contoh kolaborasi yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian regional seperti ASEAN Agreement on Transboundary Health Pollution yang bertujuan mengurangi dampak asap lintas batas di Asia Tenggara. Kemudian merancang hukum global di mana dibuatnya Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut, membantu menyelesaikan sengketa maritim yang berkaitan dengan sumber daya laut dan pencemaran lintas batas. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tantangan global yaitu kepentingan nasional dengan kepentingan global. Yang pertama, kita bahas kepentingan nasional dulu. Kepentingan nasional itu merujuk pada tujuan dan kebutuhan suatu negara yang berfokus pada keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks ini, kepentingan nasional itu ada mencakup, pertama ada keamanan dan kedaulatan, yaitu negara berusaha melindungi wilayah dan identitasnya dari ancaman eksternal. Nah, yang kedua itu ada kesejahteraan ekonomi, negara berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung industri lokal, perdagangan, dan investasi. Terus yang kedua ada yang ketiga ada identitas budaya, yaitu melindungi nilai-nilai budaya dan sosial yang juga merupakan bagian dari pertahanan dalam interaksi internasional. Terus kita lanjut lagi ke kepentingan global.
Kepentingan global mencakup isu-isu yang mempengaruhi banyak negara dan memerlukan kerjasama internasional untuk penyelesaian. Yang pertama ada perubahan iklim, yaitu isu lingkungan seperti perubahan iklim memerlukan kolaborasi global untuk mengurangi dampak negatifnya. Meskipun seringkali negara-negara harus menyeimbangkan kepentingan nasional mereka dengan komitmen internasional. Terus ada krisis kemanusiaan, konflik berskala besar seperti perang atau bencana alam seringkali membutuhkan respon kolektif dari komunitas internasional untuk membantu negara-negara yang terkena dampak. Lalu ada keamanan global seperti ancaman terorisme internasional dan perdagangan narkoba memerlukan pendekatan multilateral untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif. Terus ada ketegangan antara kepentingan nasional dan global dalam menghadapinya ini, negara seringkali dihadapkan pada dilema antara menjaga keseimbangan nasional atau memenuhi tanggung jawab global. Yang pertama ada prioritas kebijakan. Ketika suatu negara menghadapi krisis ekonomi atau keamanan, pemerintah mungkin lebih memilih untuk berfokus pada kepentingan domestik. Misalnya kayak pandemi kemarin, negara mungkin lebih milih untuk melindungi negara sendiri dengan nggak membagikan vaksin ke negara lain. Terus yang kedua, ada sumber daya terbatas. Negara dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan untuk memenuhi komitmen internasional mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap kerjasama internasional jika dianggap merugikan kepentingan nasional. Terus ada konflik yang ditimbulkan, yaitu pertama ada kebijakan luar negeri yang berubah, kedua ada tantangan ekonomi, ketiga dampak sosial dan budaya, dan keempat itu ada keamanan stabilitas. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, kebijakan luar negeri yang berubah, yaitu fokus pada kepentingan domestik. Negara seringkali memprioritaskan kepentingan nasional dan dalam kebijakan luar negeri. Terus ada tantangan ekonomi. Globalisasi seringkali menciptakan ketergantungan pada investasi asing dan pasar global yang dapat merugikan kepentingan nasional. Misalnya, dominasi modal asing dapat mengancam industri lokal. Terus yang ketiga, dampak sosial dan budaya. Globalisasi dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal dan identitas nasional karena pengaruh budaya asing semakin kuat. Hal ini menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat yang berusaha mempertahankan tradisi mereka. Terus yang terakhir ada keamanan dan stabilitas. Jika negara merasa terancam oleh kebijakan luar negeri, negara lain, atau oleh perubahan dalam tata negara, ini bisa memicu perlombaan senjata atau konflik regional. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Nah, jadi dari presentasi pada hari ini ada kesimpulan yang kita dapatkan, yaitu menekankan bahwa isu perbatasan dan lingkungan memiliki dampak yang signifikan merusak jika tidak ditangani secara efektif dan tepat. Konflik yang muncul dari ketidakjelasan batas wilayah yang dapat mengancam stabilitas hubungan antar negara dan diplomasi, sementara kerusakan lingkungan lintas batas dapat memperburuk kesejahteraan global dan merusak keberlanjutan ekosistem. Nah, oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi lebih yang sangat penting untuk mencapai solusi yang adil dan efektif. Diperlukan komitmen bersama untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stabilitas regional, melindungi lingkungan, serta menciptakan kerangka hukum internasional yang mendukung kerjasama lintas negara. Melalui kerjasama ini, kita dapat menghadapi tantangan global dan memastikan kehidupan yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi generasi yang mendatang. Mari tingkatkan kerjasama internasional untuk dunia yang lebih baik. Baik, selanjutnya itu penutup akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu tadi materi yang telah disampaikan dari slide 1 sampai slide ke-7 itu materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan referensi bacaan dari materi-materi kami. Yang pertama ada bukunya Jackson Robert and Sorensen tahun 2016, Introduction to International Relations, Theories and Approach. Terus ada jurnalnya Wijayanti tahun 2022, Pengaruh Kepentingan Nasional dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Terus ada
Jurnal dari penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia diakses dari www.lemhamnas.go.id. Lalu di sini ada jurnal dari www.detik.com, lalu ada jurnal dari hukumankris.id, dan di sini kami mengutip beberapa jurnal dari beberapa universitas seperti BINUS, University Bandung, lalu ada Nagari tahun 2024. Yang terakhir ada jurnal penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif. Itu saja materi yang telah kami sampaikan dan kami membuka sesi tanya jawab. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan beberapa anggota secara keseluruhan. Nggak kelihatan ya. Di presentasi kami kali ini, sistem tanya jawabnya melalui halaman YouTube, yaitu lewat kolom komentar yang nanti akan dijawab oleh teman saya. Itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.